Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Jumat 22 Juli 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, kuasa hukum Nofriansah Yosua Huta Barat, atau yang biasa disebut dengan Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak datang ke Bareskrim Senin 18 Juli 2022 membawa berbagai bukti untuk membuat laporan polisi terkait kasus tewasnya Brigadir J di rumah Verdi Sambo. Seperti diketahui, Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Baradae yang terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022 yang lalu di kediaman Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Kepada wartawan di Bareskrim Polri, kuasa hukum keluarga Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak, mengatakan pihaknya telah menyusun bukti-bukti untuk melapor ke Bareskrim Polri terkait adanya dugaan pembunuhan yang berencana. Nah, pemirsa, seperti apakah kita melihat kasus tersebut? Bagaimanakah transparansi dalam penanganan kasus ini? Apakah citra Polri turun akibat penanganan kasus polisi menembak polisi ini? Bagaimanakah juga pandangan Islam dalam penanganan hukumnya? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Indonesian Justice Monitor. Beliau adalah Bung Agung Wisnuwardana. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah, ini bagaimana nih kabarnya ini Bung Agung, sehat Bung? Alhamdulillah sehat Mas, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Bung, menyikapi terkait dengan kasus polisi menembak polisi ya di rumah polisi ini. Ini kira-kira menurut Anda sendiri ini seperti apa ini kira-kira transparansi Polri di dalam penanganan kasus ini, Bung Agung? Ya, kasus ini memang cukup menarik karena mendapat perhatian publik yang luar biasa dan perhatian publik itu dipicu oleh munculnya semacam kejanggalan-kejanggalan terkait dengan masalah ini gitu. Dari mulai problem misalnya yang hari ini muncul ya terkait dengan otopsi atau peti jenazah yang nggak boleh dibuka oleh keluarga yang kemudian diprotes oleh kuasa hukumnya. Terus kemudian juga ternyata muncul luka-luka yang istilahnya bukan karena tembakan, tapi diduga ada sayatan dan juga ada pukulan benda tumpul misalnya. Terus kemudian munculnya pengumuman yang berselang sekitar 2-3 hari ya dari kejadian hari Jumat baru diumumkan hari Senin misalnya. Terus kemudian penuhnya pertanyaan-pertanyaan publik terhadap banyak hal yang kemudian mendorong pengacara dari keluarga itu protes kan, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu diwakili oleh Pak Kamarudin gitu. Nah, ini memang akhirnya menjadi sebuah pertanyaan publik, apakah kasus ini bisa transparan polisi gitu. Ya, karena persoalan transparansi ini memang menjadi persoalan penting buat kepolisian selama ini, atau isu penting lah saya katakan selama ini. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang memerlukan investigasi yang independen, menyeluruh dan efektif gitu ya. Ketika pelaporan-pelaporan pelanggaran yang terjadi pada tubuh kepolisian, yang itu menimpa polisi dengan polisi, seringkali ditindaklanjuti dengan proporsi yang tidak optimal gitu. Termasuk juga pelanggaran-pelanggaran tidak hanya polisi dengan polisi, tapi yang melibatkan polisi, misalnya kekerasan terhadap hak-hak rakyat misalnya, yang ini seringkali diselesaikan dengan mekanisme disiplin internal gitu. Proses peradilan itu seringkali boleh dibilang ya ada kali kurang transparan, mentok-mentok
hasil akhir dari problem seperti ini hanya berakhir pada skorsing atau pemindah tugasan, tidak sampai kepada penyelesaian kasus yang sebenarnya. Nah, inilah yang memang menjadi acap kali dugaan tidak transparannya kepolisian terkait kasus-kasus yang menimpa keanggotaan mereka. Gitu. Apalagi ini isu yang sangat sensitif ya, dan juga melibatkan kepolisian itu. Ini memang banyak yang semacam khawatir bahwa pelaksanaan terkait dengan kasus ini tidak transparan, tidak seutuhnya benar-benar independen dan menyeluruh dan efektif gitu. Tapi ya tentu kita di tengah-tengah masyarakat terus bisa mengkritisi hal ini sebagai balancing kekuatan untuk agar Polri mendorong kasus ini benar-benar transparan, tidak dilakukan seperti kasus-kasus yang lain yang berhenti hanya pada skorsing atau pemindah tugasan melalui mekanisme internal. Gitu kira-kira, Bung Aziz. Ya, baik, Bung. Lantas kemudian kalau kita mencermati terkait dengan kasus ini ya secara mendalam, menurut Anda sendiri citra Polri sendiri seperti apa ini? Apakah citra polisi ini turun akibat penanganan kasus polisi tembak polisi ini, atau menurut Anda seperti apa ini, Bung Agung? Ya, citra kepolisian itu sebenarnya sudah mengalami pemerosotan di hadapan masyarakat karena terkait dengan misalnya sebelumnya kasus-kasus tilang, kasus-kasus tanda petik penarikan dana-dana masyarakat di lapangan begitu, itu menunjukkan citra polisi yang kurang bagus, termasuk juga penanganan kasus kilometer 50 terhadap Laskar FPI beberapa waktu yang lalu itu sudah menurunkan citra kepolisian karena ada dugaan pihak-pihak tertentu diamankan dan mengorbankan pihak-pihak lain di depan gitu. Nah, kasus ini tentu akan menambah penurunan citra Polri gitu. Kasus awal belum penyelesaian saja citranya sudah buruk. Misalnya terkait dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi tadi, itu kalau tidak mendapatkan balancing kekuatan dari kritik masyarakat, mungkin banyak orang menduga kasus ini akan berjalan begitu saja, tidak ada penanganan yang secara serius ya. Nah, kejanggalan-kejanggalan yang melibatkan pihak-pihak elit kepolisian sampai memunculkan penonaktifan misalnya di Propam kepolisian ya, terus kemudian hari ini Irjen Panwam penanganan mental di Propam juga dinonaktifkan, terus kemudian Kapolres Jakarta Selatan yang tanda petik ada kaitan terkait dengan kasus ini juga dinonaktifkan. Itu adalah proses lanjutan yang boleh saya katakan menambah citra buruk terhadap Polri itu sendiri. Nah, oleh karena itu kalau kasus ini nanti berlarut-larut dan banyak pihak sebenarnya mengatakan kasus ini sebenarnya sederhana gitu, dan untuk menyelesaikan tidak terlalu rumit, tapi ternyata misalnya saja kepolisian menambah larut-larutnya penyelesaian kasus ini, terus kemudian menambah kejanggalan-kejanggalan baru, atau misalnya berhenti hanya pada konteks tanda petik pelecehan seksual yang orang terkaitnya sudah meninggal misalnya ya, ini tentu akan menambah turunnya citra polisi yang selama ini sudah turun gitu sebenarnya. Gitu, Bang Ajis. Ya, baik, Bung. Lantas kemudian kalau kita mencermati dari segi penegakan hukumnya, kira-kira bisa nggak ini kasus penegakan hukum pada kasus ini nantinya berjalan terbuka dan adil ini? Kalau kita berharap pada institusi kepolisiannya saja, seperti di awal tadi, bicara keterbukaan kan bicara transparansi, dan track record kepolisian banyak kasus-kasus yang terkait dengan polisi ini berakhir hanya pada pemindah tugasan atau mekanisme disiplin internal. Kalau berharap pada institusi saja tentu kita agak khawatir terkait dengan keterbukaan dan keadilan. Oleh karena itu, keterbukaan dan keadilan ini semestinya kita dorong dari kekuatan masyarakat sipil. Nah, kekuatan masyarakat sipil ini saya pikir akan menjadi kekuatan penting agar kasus ini bisa betul-betul terbuka dan adil gitu ya. Harapan kita sampai ke sana. Jangan sampai
pertanyaan-pertanyaan pihak lain atau kekhawatiran pihak lain, misalnya kasus ini paling akan berhenti seperti kilometer 50, berhenti pada orang-orang di lapangan saja, sementara orang-orang dalang di belakangnya nggak akan diurus gitu ya. Itu kekhawatiran itu bisa sangat terjadi apabila tidak ada mekanisme controlling dari masyarakat sipil. Oleh karena itu, saya mendorong masyarakat sipil agar betul-betul melakukan kritik dan pengawasan terkait masalah ini agar betul-betul kasus ini bisa terbuka dan adil. Dan kalau tidak terbuka dan adil, yang sebenarnya akan rugi institusi kepolisian sendiri. Dalam bahasa lain, jangan sampai kasus 1-2 orang yang terlibat dalam konteks ini merusak citra Polri dan menghancurkan citra institusi kepolisian. Itu Bung, kira-kira. Ya, baik Bung. Kalau kita melihat reputasi penegakan hukum di Indonesia, ini menurut Bung Agung sendiri seperti apa? Bagaimana reputasi penegakan hukum di tanah air? Karena di tengah-tengah masyarakat ini juga ada slogan ya, dalam tanda petik, pengadilan banyak tetapi keadilan langka. Ini mohon tanggapannya ini Bung Agung. Ya, slogan pengadilan banyak tetapi keadilan langka itu bukanlah slogan kosong-kosongan menurut saya, atau bukan pernyataan kosong-kosongan ya. Banyak pihak merasa sulit mempercayai hari ini penegakan hukum di tanah air. Misalnya saja pada tahun 2020 survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion ya, AIPO, itu memperlihatkan bahwa ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum itu mencapai 64%. Ini tertinggi di antara kebijakan-kebijakan yang lain. Jadi kebijakan penegakan hukum itu ya tidak dipercaya oleh masyarakat, dikatakan. Kemudian data yang dilansir oleh World Justice Project mengungkap tentang indeks negara hukum Indonesia ya. Tahun 2021 itu turun dari tahun sebelumnya. Ahli Rule of Law Index Erwin Natosmal Umar itu pernah mengatakan bahwa peringkat indeks negara hukum di Indonesia di global, dalam konteks global itu merosot. Saat ini peringkat Indonesia itu 68 dari 139 negara atau peringkat 9 dari 15 negara di wilayah Asia Pasifik. Ini menunjukkan bahwa memang citra penegakan hukum terkait dengan slogan pengadilan banyak tetapi keadilan langka, istilahnya untuk mencari keadilan diri itu sulit, itu bukan slogan kosong. Kemudian kalau kita lihat dari survei indikator politik Indonesia, itu mendapatkan info bahwa Kepolisian Republik Indonesia itu tingkat kepercayaannya itu memang tinggi, ya, 80,2%. Namun itu seperti bertolak belakang dengan laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ya Komnas HAM, sepanjang Januari sampai September 2021. Karena pada tahun 2020 itu Komnas HAM melaporkan institusi kepolisian itu paling banyak diadukan, mencapai 758 kasus gitu ya. Kontras Indi mencatat ada 36 kasus penyiksaan yang dilakukan kepolisian, kemudian 7 penyiksaan dilakukan TNI, dan ini termasuk yang tertinggi apa yang dilakukan oleh kepolisian terkait dengan penyiksaan pada masyarakat sipil. Oleh karena itu banyak orang skeptis terhadap penegakan keadilan di negeri ini. Bahkan pakar hukum seperti Profesor Sucipto itu menyebutkan hukum yang berjalan saat ini lebih banyak memihak pada penguasa, pengusaha, politisi, serta semakin memarginalkan rakyat. Karena penegakan hukum di tanah air itu akhirnya jauh panggang dari api. Sehingga beberapa data yang saya sebutkan tadi, Bung Aziz, itu menunjukkan memang slogan pengadilan banyak tapi keadilan langka itu bukan slogan kosong-kosong, itu dikuatkan dengan data. Oleh karena itu data-data ini semestinya dijadikan sebagai kepolisian otokritik itu agar terhadap kasus yang ada sekarang yang menjadi sorotan publik betul-betul ditunjukkan penegakan hukumnya yang adil dan transparan. Itu Bung. Ya, Bung, menyikapi terkait dengan hal tersebut dan juga penjelasan Anda yang luar biasa tadi ya dengan data-data tersebut. Ini bisa tidak ini dijelaskan kira-kira apa ini akar persoalan hukum di Indonesia? Apakah
keadilan hukum menjadi sulit karena pudarnya sikap amanah para penegak hukum atau seperti apa? Ya, persoalan hukum itu dimanapun itu sebenarnya bersumber pada dua hal pokok gitu. Dua hal pokok, yaitu pertama hukumnya itu sendiri, istilahnya tata peradilan yang digunakan dalam mengadili aktivitas pelanggaran hukum itu sendiri yang pertama. Yang kedua moralitas para penegak hukumnya. Gitu. Hukum-hukum yang digunakan, yang pertama adil dulu ya. Terkait dengan keadilan ini, hukum yang adil itu yang mana? Itu menjadi pertanyaan sampai hari ini. Apakah hukum yang ada saat ini sudah bisa dikatakan adil, berpihak pada semua, gitu misalnya ya. Apakah hukum yang ada sekarang ini sudah berpihak pada semua? Nah, kalau kita membincangkan soal ini, memang kita akan bicara syarat persoalan, bicara tentang hukum itu. Kenapa kita akhirnya masih menggunakan rancangan kitab hukum undang-undang pidana, yang itu warisan Belanda. Artinya KUHP kita itu sebenarnya KUHP dengan perspektif Barat, gitu, dengan perspektif sekularisme, pemisahan agama dengan kehidupan. Tentu bicara tentang hal ini, kita perlu kritis yang sangat tinggi. Apakah KUHP yang sekarang ada ini sudah memberikan ruang keadilan yang sesungguhnya atau tidak? Apakah dia sudah berpihak pada semua atau tidak? Itu yang pertama ya. Tentu hal ini perlu kita diskusi lebih banyak lagi terkait dengan apakah ada alternatif hukum yang lain yang sebenarnya akan memberikan keadilan kepada semua. Yang kedua tadi moralitas dari penegak hukum atau dalam bahasa lebih dekat dengan Islamnya amanah. Amanah tidak para penegak hukum ini. Kalau kita bicara amanah atau tidak, maka kita bisa mengambil satu data penting, gitu ya. Data dari Divisi Bidang Profesi dan Pengamanan Mabes Polri itu menyebutkan bahwa lembaga kepolisian ini syarat dengan persoalan. Gitu. Setidaknya misalnya ada 1.694 kasus yang termasuk dalam pelanggaran disiplin. Istilahnya penegak hukumnya itu sendiri itu ada 1.694 kasus pelanggaran. Kemudian ditambah 803 kasus terkait kode etik. Kemudian 147 kasus pidana dari Januari sampai Oktober 2021. Nggak ada setahun. Nggak ada setahun, itu kasusnya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, artinya persoalan moralitas penegak hukum ini menjadi pertanyaan memang. Menjadi pertanyaan besar. Nah, Anda bisa bayangkan, anggap saja bahwa tata hukum kita, peraturan untuk hukum di negeri ini itu sudahlah tidak benar, tidak memberikan keberpihakan pada semua, ditambah dengan para penegak hukumnya yang tidak amanah, tentu ini menjadi persoalan yang luar biasa. Padahal amanah itu salah satu syarat utama penegakan keadilan. Jadi hukum apapun kalau amanah dari penegak hukumnya tidak ada, ya ini syarat akan menjadi persoalan. Aparat penegak hukum itu seharusnya wajib menegakkan hukum itu tanpa pandang bulu ya, meski berhadapan dengan rekan satu korpsnya sekalipun. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan di dalam tubuh Polri sendiri, berani tidak menyelesaikan tidak pandang bulu ini, termasuk di kalangan elitnya, kalau ternyata elitnya ada yang terkena kasus ini. Gitu Bung, pandangan kita. Ya, baik Bung, terakhir Bung. Lantas kemudian bagaimanakah pandangan Islam di dalam penanganan hukum? Kira-kira apa urgensi amanah di dalam penegakan keadilan? Ya, dalam pandangan Islam ada dua hal penting juga yang dilihat ya. Yang pertama hukumnya itu sendiri. Yang kedua aparat penegak hukumnya. Kalau kita bicara hukum di konteks Islam, itu kan sebenarnya kita akan berbicara beberapa jenis sanksi yang berlaku dalam Islam. Di dalamnya ada hudud, jinayat, takzir, dan mukholafat. Kita tentu perlu waktu untuk berbicara soal ini ya. Tapi paling tidak, apa yang menjadi fungsi dari ukubat dalam pandangan Islam? Itu ternyata dua, yaitu zawajir dan jawabir. Zawajir itu pencegahan, yaitu di mana hukum itu ditegakkan untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa. Itu terulang kembali. Kemudian yang kedua jawabir, penebus. Bagaimana hukuman yang diterima di dunia itu
menjadi penebus sehingga yang bersangkutan ini kekuatan yang dimiliki oleh Islam. Sehingga ada banyak pihak yang mengatakan misalnya terkait dengan kasus berada Brigadir J ini ya. Siapapun dia ketika membunuh orang lain maka harus diberlakukan hukum kisos, hukum pembunuhan yang serupa kepada yang pihak lainnya. Kalau ternyata banyak menganggap itu keras sekali, padahal tidak ada konteks keras itu. Hukum kisos ini akan memberikan keadilan kepada semua, yang dia akan mencegah orang yang istilahnya belum melakukan akan melakukan serupa itu akan mikir ulang gitu ya. Kemudian dia akan menjadi penebus dosa bagi orang yang telah melakukannya. Sehingga hukum Islam itu akan berpihak pada semua. Dia berpihak pada masyarakat. Dari mana aspeknya? Melindungi orang terhadap kejahatan serupa. Kemudian dia melindungi korban. Kenapa korban? Karena korban itu dapat balasan dan tebusan karena dia diberlakukan mendapatkan keluarga korban, misalnya anggapnya kasus Brigadir J ini, keluarga korban mendapatkan keadilan karena pelaku mendapatkan hukuman yang serupa, kesedihan yang terjadi pada keluarga itu dapat balancing. Kemudian yang ketiga, menguntungkan pemerintah karena minimnya kejahatan. Hari ini kan kita tahu bagaimana penjara itu penuh sesak dengan napi dan itu tidak manusiawi sekali dan ini merepotkan pemerintah sendiri. Yang keempat, dia akan menjadi keadilan juga berpihak pada pelaku karena pelaku akan mendapatkan penebusan terhadap dosanya. Sehingga hukum Islam itu akan berpihak kepada semua. Ini kalau dilihat dari tata hukumnya ya, peraturan hukumnya. Kemudian kalau dilihat dari amanah, jelas amanah ini sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58. Ini sudah sangat dikenal oleh publik kita. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sungguh Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jika kalian memutuskan hukum di antara manusia, putuskanlah hukum dengan adil. Artinya, amanah itu sesuatu yang sangat penting sekali. Dan dalam sejarah Islam, banyak sekali konteks-konteks afal-afal amanah ini didudukkan oleh aparat Islam. Gitu. Misalnya Imam Malik bin Anas dalam kitab Al-Muwatta'nya itu memberikan contoh ya bagaimana Nabi SAW mengutus Abdullah bin Rawaha untuk memungut hasil panen buah-buahan dari kaum Yahudi Khoibar. Pada waktu itu kaum Yahudi Khoibar akhirnya mengumpulkan perhiasan-perhiasan perempuan mereka untuk dikumpulkan untuk nyogok Abdullah bin Rawaha agar mereka tidak ditariki istilahnya pungutan atau usur dari hasil panen-panen mereka. Tapi apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawaha marah besar sekali karena apa? Sogokan ini adalah bagian kalau diterima oleh Abdullah bin Rawaha, maka ini adalah bagian dari ketidakamaнаhan. Nah, inilah poin penting dari amanah itu sendiri, sehingga kalau bicara tentang Islam, satu, tata hukumnya sendiri memberikan keadilan kepada semua pihak. Yang kedua, amanah dari aparat penegak hukumnya menjadi bagian yang terpenting yang tak terpisahkan dari proses penegakan hukum itu sendiri. Itu, Bung Aziz. Ya baik, Masya Allah, ini penjelasan yang luar biasa ini. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih Bung Agung ini atas penjelasannya dan terima kasih juga telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung Wisnuwardana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman serta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.